Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji amal-amal apa saja yang ketika dilakukan oleh seseorang maka dia akan menjadi bagian dari mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memilih di antara sekian banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan orang-orang terpilih yang sudah ditentukannya. Mereka adalah para al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia terbaik. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Masing-masing mereka, masing-masing rasul itu kami telah lebihkan derajatnya di atas manusia-manusia lainnya. Dan di antara para al-anbiya itu sendiri juga berlevel-level, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih ulul azmi di antara mereka yang terbaik, ya, di sisi Allah Rabbul Alamin, ya. Dan di antara ulul azmi itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah memilih lagi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah para al-anbiya wa rasul juga Allah Subhanahu wa taala sudah memilih, ya, yang terbaik di sisinya, yaitu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat-sahabat Nabi, ya. Dan yang terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu yang sudah ditentukan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang atau dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang posisi itu sudah terisi. Artinya kita tidak ada peluang untuk menjadi bagian dari mereka, ya. Tapi ada amal-amal, ya, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, yang ketika dilaksanakan, ketika diamalkan oleh kita, maka kita akan menjadi bagian dari mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sampai kepada derajat para al-anbiya war rasul dan juga tidak sampai kepada derajat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya.
Di antara yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin, yang pertama adalah bahwa kita harus menjadi insan yang bertakwa. Harus menjadi insan yang bertakwa. Mau tidak mau, kalau kita mau mulia di sisi Allah, kalau kita mau tinggi di sisi Allah, kalau kita mau agung di sisi Allah, kita harus menjadi bagian dari mereka yang bertakwa. Menjalankan setiap apa yang diperintahkannya dengan semaksimal kemampuan kita, dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Ini mudah di lisan tapi sangat berat di praktek kita. Dari waktu ke waktu kita harus menjihadi nafsu kita, jihadun nafs, berjuang untuk diri kita sendiri. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita harus memperjuangkan, menjihadi diri kita agar kita tetap menjadi orang yang bertakwa. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan amal ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin termasuk bagian dari mereka yang terbaik, yang termulia, maka kita harus menjadi mereka yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Selalu minta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Terus jangan lupakan doa ini agar kita dibimbing, dijaga ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab berat sekali ini. Selain itu, kita harus tetap berjamaah, bersama-sama untuk menjaga ketakwaan ini. Kalau kita sendiri berat sekali, hidup menyendiri berat sekali dalam menjaga ketakwaan ini. Jangankan untuk mendakwahkan orang lain, menjaga diri kita sendiri tetap berada dalam ketakwaan itu sudah berat. Karena fitnah, godaan-godaan yang bisa menyimpangkan kita dari jalan ketakwaan ini banyak sekali. Kalau kita enggak bersama-sama, itu sangat berat sekali. Sebab inna syaitana ma'al wahid. Karena setan itu akan selalu ngincar orang yang sedang sendirian, yang menyendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan kalau ada dua orang, dia akan menjauh. Maka bagaimana ketika bersama-sama, berkumpul, berjamaah dengan banyak sahabat-sahabat, dengan banyak teman-teman yang saleh, maka setan akan semakin abad, semakin jauh dari kita. Karena itu kalau kita safar, perjalanan jauh, diusahakan untuk apa? Mengambil teman, membawa teman, jangan sendiri. Sebab setan itu ma'al wahid, akan selalu mencintai orang-orang yang sedang menyendiri. Nah ini yang bisa sedikit meringankan, untuk apa? Menjaga ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab jalan ini mau tidak mau harus kita lalui. Kita enggak menjadi bagian ini, terpuruk berarti kita. Kita tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan ini kalau kita tidak menjadi bagian dari mereka yang bertakwa. Sebab Allah hanya akan membantu mereka yang bertakwa. Apapun problem masalahnya, Allah hanya akan membantu mereka yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya dan akan memberikan rezeki dari segala penjuru, sampai-sampai dari jalan yang tidak disangka-sangka datangnya. Ini hanya untuk orang yang bertakwa.
dan kita harus menjadi bagian dari mereka yang bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, amal yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Jangan berhenti untuk belajar Al-Qur'an. Ya, jangan terlalu merasa pede bahwa saya sudah bisa. Ya. Kenapa? Ilmu Al-Quran itu sangat dalam, sangat banyak sekali. Bukan hanya pada sisi tajwidnya saja. Tajwid pun sangat panjang sekali, sangat dalam sekali ilmunya. Ya. Jadi jangan pernah merasa pede kita sudah selesai, sehingga nggak perlu lagi butuh belajar Al-Quranul Karim. Ini dari waktu ke waktu harus kita belajar. Ya. Jangan sampai sudah dewasa belum bisa baca Quran atau masih terbata-bata baca Quran, ya, atau panjang pendeknya kemana-mana ngawur, nggak mengikuti kaidah tajwid, ya. Ini harus dimulai lagi, belajar lagi. Bila perlu dimulai dari Iqra lagi, nggak apa-apa, dari Iqra lagi. Ya. Kalau udah dewasa paling sebulan bisa selesai lancar. Ya. Jangan sudah nggak bisa, ya, nggak mau mempelajari lagi, ya, karena malu sudah tua. Daripada nanti malunya di akhirat, nanti mendingan di sini. Ya. Ini belajar Al-Quranul Karim ini, ya, menjadikan kita termasuk bagian dari mereka yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan juga mengajarkannya. Masya Allah nih kalau guru-guru tahfidz, guru-guru TPA, ya, pendidikan Al-Quranul Karim, beruntung sekali ini, ya. Setiap hari, setiap waktu dia mengajarkan Al-Quranul Karim kepada orang lain ini, ya. Jadi sangat beruntung sekali, ya. Jangan ada merasa dibuang saya jadi guru TPA gitu. Dibuangnya saja ke tempat yang mulia gitu. Gimana menempatkan ke tempat yang tinggi? Guru-guru mulia, guru-guru yang agung, ya, itu memang kalau di pandangan manusia mungkin rendah. Apa sih pekerjaan itu? Gajinya berapa sih itu? Ya, menjadi guru-guru TPA itu, bahkan mungkin tidak ada yang menggajinya. Orang memecingkan mata ke guru-guru TPA itulah, buat apa dikafalahin, buat apa digaji, buat apa dibayar? Hanya ngajar TPA, hanya ngajar ngaji, hanya ngajar Iqra. Ya. Dianggap sepele, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya. Jadi yang mulai bosan membaca Quran, ayo kita sekarang bangkitkan lagi baca Qurannya. Ya. Dijadwal lagi baca Qur'annya, diluangkan lagi waktunya untuk membaca Al-Quran. Jangan nunggu waktu luang kita. Harus diluang-luangkan untuk membaca Al-Quranul Karim. 1 huruf itu 10 hasanah kita dapatkan. Ya, bayangkan 1 huruf kita dapat 10 hasanah. Alif Lam Mim 30 hasanah kita baca itu. Kalau 1 baris ada 50 huruf, ya. Kalau dalam 1 halaman ada 500 huruf, berapa kita dapatkan itu? Pahala dari Allah Rabbul Alamin. Maka pantas orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ini ya yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang berdakwah ilallahi ta'ala, ya. Mereka yang berdakwah ilallahi ta'ala, mereka yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ya perkataannya, keadaannya, kondisinya ya, mimman da'a ilallah ya, daripada orang yang berdakwah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, mendakwahkan manusia kepada tauhidullah, mendakwahkan manusia kepada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan Islam ya kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada manusia yang lainnya. Ya. Ini orang-orang yang terbaik semacam ini. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang berdakwah itu? Ya. Yang terbaik keadaannya, perkataannya, sikapnya, amal-amalnya, enggak ada lagi selain dari mereka yang berdakwah ilallah taala. Maka beruntung kalau seseorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala wadah dakwah. Ya. Diberikan kesempatan luas untuk berdakwah, untuk berjuang, ya. Kenapa? Dia punya kesempatan emas untuk menjadi bagian dari mereka yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Menjadi sebaik-baik ummah ini. Ya. Cuman sayang kita sering melupakan diri kita sendiri di posisi kita. Kurang menyadari ya saat Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah wadah dakwah ini ya di mana kita bisa leluasa untuk berdakwah berjuang, kita melupakan ini bagian dari anugerah yang besar dari Allah. Ya, kenapa? Mata kita terlalu pendek untuk menjangkau sesuatu yang besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, amal-amal yang ketika dilakukan oleh seseorang maka dia akan menjadi bagian dari mereka yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Jadi dia punya keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Di saat orang lain membutuhkan dia, dia selalu ada. Sekecil apapun sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia, bermanfaat, dia berikan itu. Ya. Ini mereka yang punya kesempatan, peluang yang besar untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya. Saat orang lain kesulitan, kita bantu. Ya. Saat orang lain sedang merasakan keberatan tentang sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita ringankan, kita bantu. Ya. Berikan manfaat yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Ya. Dan pemberian manfaat kita kepada orang lain sebetulnya itu juga untuk kita sendiri. Ya, manfaatnya akan kembali kepada orang yang memberikan kepada orang lain itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Ya. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Dan di dalam hadis yang lain, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan di dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat nanti. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya.
Siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, pasti Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi hasilnya kembali kepada orang yang memberikan manfaatnya itu. Dia pun mendapatkan manfaat yang besar, yaitu dibantu, ditolong oleh Allahu Rabbul Alamin. Ya. Jadi di samping dia terpilih menjadi orang yang terbaik, dia juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjut di sini, ini menunjukkan pentingnya menjadi orang yang bermanfaat ya bagi orang lain ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnasi. Ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, ya. Yaitu memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim, ya. Orang sedang sedih, kita bahagiakan dia, ya. Au takshifu anhu kurbatan, ya. Kemudian juga menyingkap sesuatu yang susah, yang berat buat dia, kita mudahkan juga, ya. Kemudian au taqdi anhu dainan, menunaikan atau membayarkan hutangnya, ya. Kalau antum punya teman berat dalam membayar hutang, antum punya kelebihan, antum bantu dia dalam membayarkan hutang. Nanti antum akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, ya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Kalau tetangga kita ya sedang kesulitan untuk makan, ya bantu, ya, dengan memberikan makanan, dengan memberikan bahan makanannya atau makanan yang jadi, silakan mana yang terbaik buat antum, ya. Dan di sini yang penting, wali an amsya ma akhi fi hajatin, ya, ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, ya. Dan aku berjalan bersama saudaraku dalam suatu kebutuhan, ya, untuk menunaikan kebutuhan, ya. Ahabu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad SAW, dibandingkan i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan lamanya, ya. Jadi lebih baik membantu kaum muslimin yang sedang kesusahan, ya, daripada beliau harus i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Padahal kita sudah tahu bersama pahala i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan lagi, ya. Tapi beliau lebih suka membantu orang lain yang sedang kesusahan, ya. Begitu juga Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, ketika melihat ada saudara kaum muslimin yang sedang membutuhkan pertolongannya, maka orang-orang yang i'tikaf di masjid pada saat itu suruh keluar semua, ya. Ketika ada satu orang yang menjawab, maaf saya enggak bisa bantu, saya sedang i'tikaf, ya. Maka beliau mengatakan, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji setelah haji, ya. Jangankan i'tikaf, ya, dia lebih baik daripada haji dia, ya. Ini menolong orang lain, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka yang terbaik ini, ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari sekian banyak amal-amal yang kalau kita lakukan kita akan menjadi yang terbaik di sisi Allah, adalah mereka yang paling baik dalam melunasi hutangnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanukum qada'a, ya.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Ya. Di sini di dalam hadis ini sebelumnya diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berhutang, ya, kepada seseorang, ya, yaitu seekor unta, ya. Kemudian dia nagih, ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk membayarkan hutang untanya itu, ya. Kemudian ketika dicari untanya itu tidak ada yang sama seperti ketika beliau berhutang, ya. Misalkan hutangnya 10 kilo, ya, ketika dicari nggak ada seukuran itu, ya. Yang ada 15 kilo, yang ada 20 kilo, ada yang lebih besar lagi daripada Rasulullah SAW pada saat berhutang. Maka Rasulullah SAW bersabda, berikan saja itu, ya. Inna khiyarakum ahsanukum qada'a, ya, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika membayar hutang, ya. Jadi Rasulullah SAW melebihkan, ya, melebihkan pembayarannya, ya, daripada apa yang ketika beliau berhutang, ya. Jadi ini dibolehkan kita yang berhutang melebihkan pembayaran, ya, kepada orang yang menghutangi kepada kita, dengan syarat ini tidak ada di dalam akad, ya, tidak ditentukan di dalam akadnya, ya. Ini harus benar-benar murni inisiatif dari orang yang berhutang, ya. Bukan ditulis di dalam akad, ya, hutang 1 juta bayar 1.500.000, ya, nggak ada, ini riba namanya ini, gitu, ya. Ini ikhwafidin azani Allahu wa iyyakum yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan, ya, amal-amal ini, ya, bisa kita laksanakan, ya, bisa kita jalankan sehingga kita bisa menjadi bagian dari mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.